Podcast Wanita. Di video sebelumnya saya pernah menjanjikan akan memberikan informasi mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang tanda bahaya dalam kehamilan. Jadi tetap nonton video ini sampai selesai. Nah, tanda bahaya pada kehamilan yang pertama yaitu muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Nah, mengapa muntah terus-menerus merupakan tanda bahaya? Karena apabila ibunya muntah terus-menerus dan tidak mau makan, maka asupan nutrisi ke janinnya akan berkurang dan dapat menghambat pertumbuhan pada janin. Nah, apabila menemukan tanda seperti ini, maka ibu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa diberi pengobatan oleh petugas kesehatan atau bidan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Tanda bahaya yang kedua yaitu demam yang tinggi. Nah, demam yang tinggi tandanya ibu mengalami infeksi, atau pada ibu-ibu di daerah endemis malaria kemungkinan menderita malaria. Makanya apabila ibu-ibu mengalami demam yang tinggi, tetap harus segera diperiksa agar bisa tahu demamnya itu diakibatkan karena apa? Karena infeksi atau mungkin karena ibu terkena malaria. Tanda bahaya yang ketiga yaitu muncul bengkak pada kaki atau wajah, nyeri kepala hebat, atau disertai kejang. Nah, biasanya tanda awal itu muncul bengkak pada wajah dan kaki. Nah, ini segera diperiksa di fasilitas kesehatan atau di bidan-bidan terdekat agar penanganannya lebih cepat, itu lebih baik sebelum muncul ke gejala yang makin parah. Nah, mengapa bengkak itu merupakan tanda bahaya? Nah, kemungkinan besar ibu dengan bengkak itu dicurigai dengan tekanan darah yang tinggi dan juga disertai protein urin. Nah, ini merupakan gejala awal dari keracunan kehamilan. Jadi, sebelum keadaannya makin parah, ibu-ibu segera periksa kehamilannya. Keempat yaitu janin dirasakan kurang bergerak dari yang sebelumnya. Nah, ini biasanya diakibatkan karena trauma atau ibu terjatuh atau karena benturan benda tertentu ataupun masalah kehamilan yang lain sehingga mengakibatkan masalah pada janinnya. Yang kelima yaitu perdarahan pada kehamilan muda dan kehamilan tua. Nah, perdarahan pada kehamilan muda biasanya dicurigai karena yang pertama karena keguguran, yang kedua karena kehamilan di luar kandungan atau dalam istilah kesehatan disebut kehamilan ektopik terganggu. Yang ketiga karena molahidatidosa atau biasa yang ibu-ibu kenal dengan hamil anggur. Nah, yang berikut perdarahan pada kehamilan tua biasanya disebabkan karena yang pertama plasenta letak rendah atau dalam istilah kesehatan disebut plasenta previa atau plasenta lepas sebelum waktunya. Yang keenam yaitu air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, mengapa air ketuban keluar sebelum waktunya merupakan tanda bahaya? Karena di sini air ketuban sendiri berfungsi untuk melindungi janin dari infeksi dan lain-lain. Nah, ibu-ibu bisa membayangkan apabila air ketubannya habis atau air ketubannya sudah pecah, maka janin pasti gampang terinfeksi. Makanya tetap harus dijaga kesehatannya, dan apabila sudah ada tanda seperti itu maka harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan atau bidan terdekat. Adapun masalah lain pada kehamilan yang belum saya sebutkan tadi yaitu misalnya keluar keputihan, nyeri pada saat buang air kecil, dan gatal pada daerah kemaluan. Nah, ini
segera diperiksa karena dicurigai dengan penyakit menular seksual, makanya harus cepat diperiksa. Yang berikut, batuk lama lebih dari 2 minggu. Misalnya, ibu mengalami batuk, kemudian ibu periksa ke petugas kesehatan. Setelah minum obat yang diberikan oleh petugas kesehatan, ternyata tetap batuk atau disertai dengan gejala lain, misalnya keringat pada malam hari, batuk sudah 2 minggu belum sembuh-sembuh, makanya harus diperiksa karena dicurigai mungkin ibu menderita tuberkulosis. Yang berikut masalahnya jantung berdebar-debar atau nyeri dada. Nyeri dada ini biasanya seperti ditekan. Nah, atau biasanya ibu yang melakukan aktivitas walaupun aktivitasnya sedikit atau sedang istirahat sekalipun ibu sudah merasa capek atau ibu sangat kelelahan. Nah, ini dicurigai kemungkinan ibu dengan penyakit jantung. Jadi segera diperiksa. Ataupun cemas yang berlebihan. Nah, kita tahu janin itu sangat peka terhadap ibunya. Jadi kalau misalkan ibunya merasa tidak nyaman atau cemas, nah kemungkinan besar janinnya juga akan mengalami hal yang sama. Janinnya juga akan merasa tidak nyaman, akan merasa terganggu, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan di dalam kandungan ibu. Setelah mengetahui tanda dan bahaya pada kehamilan, saya akan memberikan informasi untuk sahabat wanita apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama, kerja berat atau mengangkat beban yang berat. Nah, ini sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan ibu hamil kecapean dan lain-lain. Yang kedua, merokok atau terpapar asap rokok. Nah, ini sangat penting bagi ibu-ibu yang merokok ataupun ibu-ibu yang suaminya merokok atau salah satu orang dalam rumah itu yang merokok, karena perokok pasif itu lebih berbahaya apalagi ibu hamil. Jadi diharapkan misalnya dalam rumah ada yang merokok, sebaiknya jangan merokok dalam rumah. Boleh di luar rumah, sebenarnya tidak boleh, namun saya tidak mungkin memaksakan suami ibu-ibu ataupun salah satu anggota keluarga ibu untuk tidak merokok, namun sebaiknya dikurangi ataupun merokok di luar rumah atau di tempat tertentu sehingga ibu hamil tidak langsung terpapar dengan asap rokok tersebut. Yang ketiga, minum minuman beralkohol atau bersoda. Yang keempat yaitu tidur telentang lebih dari 10 menit. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengapa tidur telentang itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Karena dalam posisi telentang, beban yang ada di dalam rahim ibu akan menekan salah satu pembuluh darah yang membawa oksigen ke janin. Jadi akan terhambat oksigen yang mengalir ke janin ataupun makanan atau nutrisi yang ke janin itu akan terhambat sehingga dapat mengakibatkan fetal distress atau janin dalam masalah. Yang berikut, minum obat tanpa resep dokter. Nah, ini sangat tidak dianjurkan karena kita tidak tahu isi dalam obat itu seperti apa saja. Misalnya ada kandungan yang berbahaya bagi ibu hamil namun kita tetap minum. Nah, itu yang sangat tidak dianjurkan. Yang terakhir yaitu stres berlebihan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, janin itu sangat peka terhadap ibunya. Misalnya ibunya stres atau cemas, itu janinnya juga akan mengalami stres. Jadi pesan saya untuk ibunya, tidak perlu stres berlebihan ataupun untuk anggota keluarganya untuk tetap menjaga agar ibu tetap merasa nyaman di rumah ataupun tetap merasa bahagia di sekitar kita sehingga ibu tidak mengalami stres dan janinnya juga akan baik-baik saja.
Nah, sahabat wanita, setelah menonton video ini saya harapkan ibu-ibu sudah tahu tanda bahaya pada kehamilan itu seperti apa. Dan setelah tahu berarti harus rutin memeriksakan kehamilannya. Dan apalagi setelah menemukan tanda bahaya pada kehamilan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena lebih baik dideteksi sejak awal atau sejak dini sehingga dapat diobati dengan cepat dan masalah tersebut cepat diatasi. Nah, sahabat wanita, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk ibu-ibu atau teman-teman semuanya. Bagi teman-teman saya yang petugas kesehatan, apabila ada masukan, mungkin bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan share video ini ke media sosial teman-teman agar video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nah, di video berikutnya saya akan memberikan informasi tentang tanda-tanda persalinan dan apa saja yang harus disiapkan oleh ibu dan keluarga saat persalinan. Terima kasih.